Di soal ini diketahui ada rangkaian sel volta. Yang ditanyakan adalah berdasarkan nomor gambar yang tertera, notasi selnya bentuknya seperti apa dan harga S-nya apakah bernilai positif atau negatif. Nah, kita cek untuk option A. Option A itu adalah gambar nomor 1. Nah, ini gambar nomor 1 ya. Di gambar nomor 1 ini, ingat bahwa arah elektron itu mengalir dari elektroda anoda ke elektroda katoda, atau dari yang mengalami reaksi oksidasi ke yang mengalami reaksi reduksi. Nah, dari gambar di sini diketahui bahwa elektronnya panahnya ke kanan dari Cu ke Pb. Artinya apa? Berarti yang Cu, elektroda Cu ini adalah yang mengalami anoda atau yang mengalami oksidasi. Sedangkan yang Pb adalah yang mengalami reduksi atau disebutnya katoda. Untuk notasi sel, itu ya, di mana urutannya adalah logam, garis, ion, garis 2 menunjukkan jembatan garam, ion, logam. Di mana di kiri garis 2 ini yang lebih sering mengalami reaksi oksidasi atau anoda. Di kanan garis 2 yang lebih sering mengalami reaksi reduksi atau reaksi katoda. Nah, kita cek ya. Tadi yang anoda adalah Cu. Nah, berarti di sini notasi selnya benar ya, Cu ya. Cu-nya di kiri urutannya logam Cu baru ion Cu2+. Terus ada Pb, berarti ion Pb itu Pb2+ baru Pb. Berarti nomor 1 notasi selnya tepat. Tapi kita cek apakah nilai E0 selnya benar atau tidak. Nah, di hafalan, kita berarti diminta untuk hafal deret volta. Hafalannya adalah lihat, kalau Bapak Caesar nanti meninggal, Ali minta air. Ini nggak muat ya, karena nggak muat. Sebenarnya ini ke kanan, tapi ditulisnya di bawah karena nggak muat. Ali minta air jenis Krom P. Cadangan coklatnya tentang Pb. Harus cuka hangus, agak pahit, out. Nah, di option A ya, yang ditanya adalah antara Cu sama Pb. Cu ada di sebelah sini. Ya, berarti Cu lebih kanan dari Pb. Ingat, semakin ke kiri berarti semakin mengalami oksidasi, semakin anoda. Semakin ke kanan semakin mengalami reaksi reduksi. Nah, Cu lebih kanan dari si Pb. Nah, sedangkan kalau Cu-nya lebih kanan, harusnya Cu-nya lebih reduksi, berarti Pb-nya harusnya lebih oksidasi. Berdasarkan gambar, ternyata Cu-nya yang mengalami oksidasi, yang anoda, dan Pb-nya mengalami reduksi, katoda. Berarti tidak sesuai dengan deret volta ini. Maka, kalau dia tidak sesuai dengan deret volta, nilai E0 selnya berharga negatif, bukan positif, karena tidak sesuai. Artinya dia reaksinya tidak dapat berlangsung atau tidak spontan. Sekarang option B. Nah, untuk gambar nomor 2, kita cek. Elektronnya mengalir dari nikel ke seng. Elektroda nikel ke seng. Artinya adalah si nikelnya ini adalah yang anoda, sengnya adalah yang katoda. Yang anoda berarti ada di kiri garis 2. Berarti notasi selnya urutannya logam, ion logam, sengnya di sebelah kanan, nikelnya di kiri, berarti notasi selnya tepat. Tapi kita cek antara nikel sama seng. Nikel di sebelah sini, ya, seng di sebelah sini. Artinya nikel lebih kanan posisinya di deret volta daripada seng. Maka nikel lebih reduksi daripada seng. Nah, sedangkan di gambar nomor 2, nikel lebih mengalami anoda, elektronnya dari nikel. Artinya nikelnya lebih oksidasi dari gambar ini daripada sengnya. Berarti tidak sesuai dengan deret volta, di mana nikel harusnya lebih reduksi daripada seng. Di gambar nikelnya melepaskan elektron ke seng, berarti nikelnya mengalami oksidasi, sengnya mengalami reduksi. Maka nilai E0 selnya bernilai negatif, tidak spontan, tidak dapat berlangsung.
Sekarang yang gambar 3. Elektron mengalir dari tembaga ke seng. Artinya yang tembaga mengalami oksidasi, sengnya mengalami reduksi atau lebih katoda. Ya, tembaganya lebih anoda atau lebih oksidasi, sengnya lebih katoda. Tembaganya di nomor 3, notasi selnya di kiri. Urutannya logam ion, lebih oksidasi. Anoda tadi ya, selesai gambarnya ya. Sedangkan sengnya lebih kanan karena di gambar katanya maunya yang katoda, reduksi. Urutannya ion logam, berarti notasi selnya betul. Kita cek nilai NO selnya benar atau enggak. Berarti antara Cu sama seng. Ini Cu, ini seng. Dari deret volta ini, Cu lebih kanan daripada seng. Artinya Cu lebih reduksi daripada seng. Sedangkan di gambar Cu-nya lebih oksidasi daripada seng. Jadi tidak sesuai, maka harga NO selnya bernilai negatif. Gitu. Sekarang nomor 4. Nomor 4, elektron mengalir dari tembaga ke nikel. Artinya yang tembaga lebih oksidasi atau yang anoda, yang nikel lebih reduksi atau katoda. Kita cek notasi selnya betul atau enggak. Tembaga tadi katanya apa? Lebih oksidasi. Nah, di option D, si tembaganya diletakkan di notasi sel yang lebih reduksi. Nikelnya yang lebih oksidasi. Tidak sesuai dengan gambar. Di gambar harusnya si tembaganya yang melepaskan elektron, sehingga harusnya notasi selnya Cu, logam, ion Cu2+, jembatan garam, nikel, ion, dan Ni. Nah, harusnya kalau berdasarkan gambar, notasi selnya demikian. Sekarang kita cek. Berarti ini udah langsung salah ya. Jadi yang D kita abaikan. Nah, yaudah, berarti jawabannya yang E. Kenapa yang E? Yang E Pb-nya lebih oksidasi, Co-nya lebih reduksi. Kita coba cek ya. Elektronnya mengalir dari Pb ke Cu. Dari timbal ke Cu. Berarti Pb-nya lebih anoda, mengalami oksidasi. Co-nya lebih katoda, mengalami reduksi. Ya, kita cek ya. Betul, di sini Pb-nya diletakkan di kiri garis 2, berarti dia lebih oksidasi. Co-nya diletakkan di kanan garis 2, berarti lebih reduksi dengan urutan logam Pb, ion Pb2+, ion Cu2+, dan logam Cu. NO selnya antara Pb sama Cu. Ini Pb. Ini Cu. Pb-nya lebih kiri daripada Cu, artinya Pb-nya mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi. Pb mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. Sedangkan tadi Pb-nya ini anoda, berarti lebih oksidasi, Cu-nya ini katoda, berarti lebih reduksi. Berarti dari gambar rangkaian sel volta yang sesuai dengan deret volta. Urutan logamnya yang diarahkan ke kabelnya sesuai dengan deret volta. Sehingga yang E betul, harganya positif. Begitu.